sabar itu bukan berarti kita nggak mau berjuang atau nggak mau mengambil risiko, bukan itu. Tapi sabar itu akan melangkah di waktu yang tepat, di timing yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter yang keempat ini kita akan membahas tentang partner dan juga kesabaran belajar. Jadi kalau kita lihat di One Piece ya, waktu Luffy di masa kecil berlatih, dia punya partner, dia punya Sabo, dia punya Ace. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk bersaudara gitu ya. Dan mereka berlatih bersama-sama, mereka saling menyampaikan mimpi-mimpi mereka dan saling mensupport mimpi-mimpi mereka masing-masing gitu. Dan mereka secara nggak langsung ya, mereka itu saling saling memperkuat satu sama lain. Kalau bahasa kita memerlukan namanya ekosistem pertumbuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membangun bisnis gitu, maka teman-teman diperlukan ekosistem tadi, perlu partner tadi bukan berarti harus join bisnis gitu, bukan. Jadi teman-teman punya teman lain yang juga sama-sama berjuang, yang dari sana kemudian saling sharing gitu ya. Teman-teman bisa membuat mastermind, bisa membuat kelompok-kelompok diskusi, atau teman-teman bisa ikut semacam komunitas-komunitas yang di sana teman-teman bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, memang kebersamaan itu penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin negatif, hal-hal yang sifatnya kegagalan, itu kita bisa dikuatkan gitu ya, dikuatkan sama partner kita gitu. Nah, selain itu kita juga bisa kemudian membuat semacam, dalam tanda kutip ya, perlombaan ini bukan persaingan, tetapi lebih kepada fastabiqul khairat. Jadi teman-teman bisa bersama-sama dengan teman Anda untuk kemudian ayo kita melakukan itu yuk. Ya sebetulnya jadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Karena dalam berjuang tadi itu dengan bersama-sama itu kita bisa lebih merasa strong gitu. Jadi kita nggak betul-betul sendirian gitu. Nah, yang kedua itu kesabaran. Banyak pebisnis yang dia itu nggak sabar. Ya, jadi kalau kita bicara kayak di konsep Islam itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati tentang kebenaran, tapi juga kemudian saling menasihati tentang kesabaran. Nah, sama. Jadi kita ketika menjalankan bisnis tadi itu, kita harus mau untuk berada di fase-fase belajar dan kita mengakuinya gitu, bahwa ini belum waktunya di scale up, ini belum waktunya ditumbuhkan. Luffy perlu menunggu sampai dia usia 17 tahun untuk kemudian dia bisa berlatih. Berlayar gitu. Luffy di Absambodi itu dia perlu waktu 2 tahun untuk time skip ya, berlatih gitu ya, 2 tahun bersabar, nggak langsung buru-buru untuk menuju New World, tapi dia berlatih dan dia memberikan pesan kepada para krunya juga untuk berlatih. Zoro berlatih dengan Mihawk, terus kemudian Nami berada di Skype ya, Skype apa itu ya, yang di Pulau Awan gitu ya. Si siapa itu Brock juga berlatih juga, terus kemudian Chopper juga berlatih, Robin berlatih dengan pasukan revolusi, semua berlatih. Jadi mereka sabar menjalani proses berlatih tadi itu. Nah, berlatih tadi itu kalau dalam bisnis kita bisa masuk tahap yang namanya smart up. Ya, tahapan smart up itu sebenarnya tahapan untuk kita melakukan perbaikan, melakukan latihan-latihan. Di tahapan kita tidak menunggu untuk langsung scale up, tapi justru malah bersabar untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya pondasi atau fundament dalam bisnis. Karena saya menemui banyak pebisnis ya teman-teman ya, banyak sekali pebisnis yang mereka itu karena tidak sabar akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang salah. Ingat ya,
sabar itu bukan berarti kita nggak mau nggak mau berjuang atau nggak mau mengambil risiko, bukan itu. Tapi sabar itu akan melangkah di waktu yang tepat, di timing yang tepat. Kalau ternyata momentumnya sekarang gitu, dan kita harus diwajibkan kita untuk maju, ya memang kita harus mempersiapkan itu dengan cepat, dan itu perlu energi, itu perlu kesungguhan untuk kita bisa maju. Jadi belajar sambil melangkah nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi terlalu buru-buru itu juga keliru. Kita boleh berjalan cepat tapi nggak ngebut. Kalau ngebut benjut orang Jawa bilang ya. Nah ini teman-teman, jadi tahapan smart up ini tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui dengan kesabaran. Ya mana umpamanya simpel ya, komplain apa aja yang terjadi, ya udah itu coba di solve ya, nggak cuma ditangani tapi juga betul-betul diselesaikan akar permasalahannya. Masalah ini diperbaiki, masalah ini diperbaiki ya, smart up, sambil kemudian kita terus berjalan menuju langkah ke depan gitu. Jadi di video ini 2 kata kunci tadi ya teman-teman ingin saya highlight kembali. Yang pertama, temukan partner, temukan ekosistem bertumbuh, temukan teman-teman seperjuangan yang saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, Anda harus gigih, Anda harus sabar dalam belajar, dalam perbaikan gitu ya. Nggak usah terburu-buru untuk kemudian cepat-cepat scale up ya. Bukan berarti kita anti scale up, justru kita sangat pro sekali dengan scale up, dan kita akan menempuh cara-cara yang tepat, kita akan menempuh proses yang tepat.